Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Oktaviani dengan NPM 2022-4350-2141. Di sini saya akan demo aplikasi sistem yang saya buat dengan judul implementasi sistem pakar menggunakan metode forward chaining untuk menentukan tingkat keaktifan pengurus pada Karang Taruna Kelurahan Balai Kambang berbasis desktop dengan NetBeans. Yang pertama itu terdapat login terlebih dahulu sebelum memasuki menu dashboard. Jadi kita isi dulu pertama nama admin, passwordnya. Nah, lalu di sini terlihat di menu dashboard yang ada pertama itu grafik, lalu ada top 5 peringkat keaktifan pengurus, lalu ada data pengurus, menu input penilaian, proses forward chaining, hasil penilaian, pengurus aktif, data kriteria, pengaturan, dan juga cetak laporan. Di sini yang pertama kita buka terlebih dahulu data pengurus. Nah, di sini terdapat data pengurus Karang Taruna Kelurahan Balai Kambang, di mana di sini kita bisa menambah, mengedit, serta menghapus data pengurusnya. Pertama itu contohnya kita mengisi ID pengurus terlebih dahulu. Lalu mengisi nama lengkap. Untuk jabatannya contohnya anggota. Lalu mulai mengisi nomor handphone. Lalu mengisi alamatnya. Di sini mengisi tanggal yang sesuai dengan sekarang. Dan tambah data. Di sini akan terlihat option-nya yaitu menampilkan pesan data berhasil ditambahkan. Nah, di sini terlihat data terbarunya. Nanti bisa di-refresh kalau belum muncul. Dan kita bisa mengedit dengan cara kita mengklik lalu edit. Data berhasil. Di sini misalkan kita ingin menambahkan Budiman Arianto. Lalu kita klik edit dan data berhasil diperbarui. Dan di sini otomatis berganti namanya. Dan kita bisa menghapus datanya juga. Oke. Lalu lanjut kita ke input penilaian. Di sini terdapat form input penilaian, yaitu kita memilih anggota yang ingin kita masukin nilainya. Misalnya, di Ahmad Rifai aja. Nah, di sini jika tidak sesuai dengan yang dicentang ini, bisa kita reset centang. Nah, jadi nanti di sini langsung ke reset sendiri. Lalu kita mulai mencentang yang sesuai dengan faktanya. Lalu kita simpan data. Oke, kita ke dashboard. Lalu kita bisa di sini melihat yang sesuai tadi, yang sudah dicentang tadi sesuai. Lalu memulai proses forward chaining-nya. Dan menampilkan hasil option, yaitu hasil forward chaining. Hasilnya adalah data pengurus dengan ID-nya sekian, namanya sekian, namanya siapa, lalu fakta yang terpenuhinya berapa dari berapa kriteria, lalu dengan kategorinya yaitu cukup aktif, dan persentasenya 45%. Oke, lanjut kita ke, bila sudah semua di input penilaian, kita bisa lihat di hasil penilaian semuanya. Nah, jadi di sini kelihatan semuanya
Mulai dari yang siapa yang cukup aktif, sangat aktif. Ini tanggal evaluasi yang tadi baru diedit. Jadi karena di reset, jadi otomatis dia ngubah lagi tanggal evaluasinya apa. Seperti itu. Lalu kelihatan di sini dengan nilainya berapa, persentasenya berapa, sangat aktif, tidak aktif, cukup aktif. Sini bisa refresh data juga. Lalu di sini ada pengurus aktif, yang dimana ini hanya menampilkan pengurus dari yang sangat aktif hingga cukup aktif saja. Jadi yang kurang aktif dan tidak aktif tidak masuk ke dalam kategori daftar pengurus yang aktif. Di sini kita bisa mencari nama yang ingin kita cari. Di sini juga terlihat siapa saja yang pengurus-pengurus aktifnya dengan presentasi sekian dan kategorinya apa. Ini untuk merefresh datanya. Dan di sini ada menu data kriteria. Di sini data kriteria bisa kita cari dan bisa kita edit di sini. Dengan cara ini kita bisa mengganti kode kriterianya yang sesuai kita mau, terus deskripsinya apa, dan bobot presentasinya berapa. Dari sekian ini wajib hasilnya 100. Gitu. Kalau mau dibatalin bisa batal, atau mau dilanjutin bisa edit data. Lanjut ke pengaturan. Nah, di sini kita bisa menaruh konfigurasi sistem, di mana kita menaruh nama organisasinya apa, bisa disebutkan, terus jabatan penandatanganannya siapa, jabatannya apa, terus nama penandatangannya siapa, dan berasal dari mana. Lalu mulai di sini bisa cetak laporan. Nah, di sini kita bisa melihat dokumen mana yang ingin kita cetak, mulai dari data pengurus, semua hasil penilaian, pengurus yang sangat aktif, aktif, pengurus cukup aktif saja, pengurus kurang aktif, dan pengurus tidak aktif. Di sini juga bisa dilihat lagi bahwa mode cetaknya bisa laporan yang standar saja atau mau yang grafik dan ada rankingnya seperti itu. Sebagai contoh, misalkan ini untuk laporan yang standar, kita ingin mengambil data pengurusnya aja gitu. Berarti kita bisa preview dan mau diekspor langsung, jadi masuk ke dalam lokal dokumen yang ada di laptop gitu. Misal contoh kita preview saja dulu ya. Nah, ini untuk contoh daripada laporan data pengurus yang standar. Nah, ini seperti ini. Ini yang sudah di-input seperti tadi itu data-datanya pengurus. Nanti terlihat di sini. Seperti itu. Nah, ini yang tadi diisi di pengaturan. Nah, Ketua Karang Taruna Kelurahan Balikambang mengetahui dan nama pejabatnya tadi. Dan untuk laporan yang menggunakan grafik dan ranking itu seperti ini. Kita lihat di preview lagi. Yang ini belum ke-download sebagai PDF di dalam lokal dokumen karena baru preview saja. Nah, jadi nanti seperti ini untuk yang pakai grafik dan top peringkatnya tadi. Gitu. Untuk ekspor PDF dan simpan, itu nanti kita bisa memilih mau ditaruh di mana dokumennya gitu. Misalnya mau ditaruh di TA gitu ya. Terus kita tinggal save aja. Terus save. Nah, di sini akan
memberikan message atau pesan melewati option ini, laporan berhasil diekspor ke PDF. Dengan ini di sini adanya di dokumen TA lalu di laporan data pengurus. Seperti itu. Dan terakhir di sini ada logout untuk keluar. Jadi balik lagi ke login. Seperti itu kira-kira demo aplikasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.